Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhani Dirwan, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Di sini dalam rangka memenuhi laporan praktikum pemetaan sumber daya laut, saya akan menjelaskan tentang OBIA, yakni pendekatan yang proses klasifikasinya itu tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral, namun juga kita menggunakan aspek spasial objek dari data citra yang kita gunakan. Nah, dari objeknya itu sendiri itu dibentuk melalui adanya proses segmentasi yang akan kita lakukan nanti di e-cognition. Itu merupakan sebuah proses pengelompokan pixel yang saling berdekatan dengan kualitas yang sama. Sebelum kita masuki e-cognition-nya itu kita harus mengkoreksi dulu data citra yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan QGIS untuk mengkoreksi datanya. Jika sudah diinstal QGIS-nya itu kita ke plugin, terus manage and install plugin. Silakan teman-teman pilih yang udah muncul, silakan teman-teman pilih yang SCP. Nah, SCP plugin silakan diinstal dan juga semi automatic classification plugin juga diinstal. Setelah itu bakal muncul di sini nih ada SCP. Dari SCP sendiri kita bisa pakai pre-processing, terus kita akan lansat. Nah, untuk processing dan juga lansat ini biasanya itu digunakan untuk koreksi atmosferik. Itu juga sama kayak koreksi radiometrik yang saya jelaskan pada video koreksi radiometrik. Selanjutnya itu kita pilih data citra yang mau kita koreksi. Itu bisa di sini select foldernya dulu, baru select MTL filenya. Yang MTL yang ini nih, yang paling belakang MTL. Klik open. Nah, terus pada apply DOS 1 atmosferik itu kita centang untuk koreksi atmosferik. Setelah itu pada ini kita ini aja. Udah muncul nih data-datanya kayak ini. Nah, itu kita klik aja run. Kita klik select folder. Nah, biasanya itu bakalan ada progresnya gitu di sini. Cuma karena saya sudah melakukan koreksi atmosferik pada data yang sama, jadi saya tidak bisa melakukan hal lagi gitu. Selanjutnya itu setelah kita melakukan koreksi atmosferik, biasanya itu bakalan muncul folder baru bakal muncul file baru untuk koreksinya. Bisa di sini. Bukan. Nah, biasanya itu kalau misalnya udah koreksi atmosferik itu bakal ada format RT di depannya. Nah, ini saya sudah koreksi, makanya muncul di sini. Selanjutnya itu kita akan menggunakan e-cognition. Untuk e-cognition segini ini sebenarnya itu tidak ada panutan beberapa literatur gitu untuk pengisiannya, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana penggunaannya. Setelah kita buka e-cognition, kita ke file, terus kita ke new project. Nah, pada bagian import image layer itu kita masukkan data yang sudah dikoreksi atmosfer. Saya akan melihat biasanya itu kan gunakan yang ini. Yang ada base stack raster TIFF di depannya. Lalu kita klik OK. Nah, bakal muncul layar 1 sampai layar 7 dari citra Landsat-nya gitu. Dan juga ini bisa dibilang sebagai band-nya yang kita gunakan nanti. Setelah itu kita bisa ganti project name-nya itu jadi OBIA, dan juga sisanya tinggal kita klik OK aja. Nah, bakal muncul kan di sini, dan ini merupakan selat Sunda, namun ini emang banyak awannya gitu. Dan juga kita selanjutnya pada kita ke proses tree. Nah, proses tree ini kita klik kanan terus append new. Nah, ini kita klik OK aja. Terus pada do ini kita insert child supaya dia masuk ke dalam execute child tadi. Nah, pada segmentation ini kita menggunakan multi resolution segmentation. Ini bisa kita ganti aja nih name-nya jadi segmentation.
domain ini kita menggunakan pixel level. Terus juga untuk scale parameter itu kita bisa menggantinya dengan 300 supaya bentukan kotak-kotak yang terklasifikasi itu lebih besar gitu, dan juga sesuai dengan warna yang ada. Terus untuk shape-nya itu bisa dilihat sini, define the the shape criterion should have when segmenting the image. Jadi shape-nya itu mempengaruhi segmentasi dari gambarnya. The higher its value, the lower the influence of color on segmentation progress. Nah, jadi maksudnya semakin besar nilai dari shape-nya itu dia bakal lebih rendah lagi pengaruh warna untuk segmentasinya. Jadi ini karena saya akan menggunakan shape-nya itu jadi 0,9. Jadi karena memang saya mengincar nilai yang tinggi dari shape-nya, dan juga untuk compactness itu define the weight of the compactness criterion, the higher the value, the more compact the image object may be. Saya akan menjadi 0,1 biar nggak terlalu compact gitu untuk gambarnya. Mungkin scale parameternya akan saya buat jadi 500 saja, karena data yang saya pakai itu tidak diklip, jadi lebih ini sih, lebih padat gitu kelihatannya ntar. Kalau sudah, ini kita klik execute. Baik, ini merupakan data yang sudah kita segmentasi. Bisa kalau misalnya kita zoom out, nampaknya jadi kayak gini. Sebenarnya kita bisa ngubah dulu sih image sana, edit image layar mixingnya. Jadi kayak gini biar lebih berwarna gitu kelihatannya. Kayak gini. Misal kayak gini. Nah, ini bakal lebih jelas nih kelihatan mana sih awan-awannya yang kelihatan, mana daratan-daratannya gitu. Dan saya menggunakan Ecognition ya, masih Ecognition. Selanjutnya itu kita bisa klik kanan pada segmentasinya, terus kita append new biar muncul lagi. Dan juga untuk yang keduanya itu kita prosesnya kita menggunakan spectral difference segmentation buat membedakan spektralnya gitu. Terus bisa kita maksimum spektralnya itu kita 10, tapi di sini saya akan menggunakan 2 aja. Execute. Nah, kayak gini kan udah selesai. 3, 2. Nah, dah. Kalau udah selesai kayak gini, kita bisa langsung export aja hasilnya. Kita export result, terus save file pada content type itu nggak usah diubah, karena kita bakal masukin ke ArcGIS kan. Kalau di ArcGIS itu kita menggunakan save file aja biar bisa dimasukin. Pada classesnya itu kita pilih yang unclassified, karena emang kita belum melakukan klasifikasi untuk daratannya. Kita klik OK. Kita pilih export. Nah, ini pilih tempat penyimpanannya. Di sini kita klik OK. Nah, maka itu akan terekspor. Nah, jika sudah, kita akan berlanjut ke ArcGIS. Pada ArcGIS kita langsung aja kita masukin datanya, add data, terus kita cari di mana sih kita nyimpennya. Nah, ini kita add. Nah, bakal muncul kayak gini kan. Nah, untuk fill-nya itu kita no fill aja biar kita ngeliat cuma garis-garisnya doang gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa menggunakan image dari base map dari image-nya. Nah, untuk ini kita klik kanan, terus kita open attribute table. Nah, ini kan karena belum ada kelasnya nih, kita tambahin dulu di table. Kita add field, terus kita ubah namanya jadi kelas. Untuk type-nya itu kita menggunakan teks dengan field properties-nya itu length dengan 50. Nah, kayak gini. Setelah itu, nah, biar lebih mempermudah kita melihat datanya, kita tambahin data citra yang kita pakai. Jadi saya menggunakan data yang ini.
Nah, kalau udah kayak gini kan udah pas nih. Untuk klasifikasi juga udah kelihatan. Selanjutnya itu kita bisa masukin base mapnya nih buat lihat apakah itu lahan terbangun, apakah itu eh, kelapa, mangrove, dan lain sebagainya. Itu kita bisa klik ini, terus kita klik add base map. Tunggu dulu, imagery. Maka dia akan tunggu loading. Nah, ini bakal kelihatan nih. Nah, kayak gini. Terus pada citra satelitnya ini kita klik kanan, kita ke properties. Nah, di simbology itu display background value-nya itu kita centang biar kelihatan background-nya. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, eh, kita akan melakukan klasifikasinya itu menggunakan ini ya, yang ini, yang select features. Kita klik aja. Kita cari yang nggak ada awannya, kayak gini. Misalnya ini kita lihat nih, ada apa di sini. Nah, karena ini didominasi sama vegetasi, ntar saya pilih dari vegetasi gitu. Dan juga kalau misalnya itu lahan terbangun ya tinggal pilih lahan terbangun. Baik, jadi kita akan melakukan klasifikasi yang tadi sudah saya jelaskan. Karena ini merupakan vegetasi, jadi tinggal kita ganti aja. Di mana aja sih yang terbentuk vegetasi, misalnya di sini. Saya juga mau melakukan vegetasi. Select features. Nah, vegetasi, terus di sini vegetasi. Nah, jika sudah kita pilih lahan vegetasinya, itu kita bisa langsung klik kanan pada layarnya. Terus kita ke open attribute table. Kita juga udah buat kelasnya nih. Nah, kita klik kanan, upload geometri, klik yes. Oke, terus yes. Nah, pada beberapa daerah yang dipilih itu bakal muncul nilai angka nih, kayak gini. Menunjukkan luasan area yang kita gunakan dalam satuan meter persegi. Selanjutnya itu kita ke fill kalkulator aja. Nah, untuk kelasnya itu kita ganti dengan tutupan lahan. Tutupan lahan. Setelah itu kita klik OK. Ini calculating records-nya. Kita bisa lihat lagi di kelasnya itu bakalan berubah biasanya. Jadi tutupan lahan kayak gini kan. Terus kita silang dulu aja, kita cari lagi nih. Cari lagi tentang vegetasi misalnya. Sorry. Klik kanan. Ini vegetasi harusnya. Nah, sekarang kita cari tentang pemukiman warga. Biasanya kan tempat-tempat ini ya, tempat-tempat pemukiman kayak gitu di kotaan atau di kota gitu kan. Kita klik select features lagi aja. Di sini, di sini, di sini, di sini. Ini kan semua pemukiman ya. Ya, seperti klik aja sih. Mana lagi ya?
Mungkin untuk bagian pengklasifikasian ini saya akan skip dulu aja untuk caranya karena ya secara garis besar gitu. Baik, jadi saya sudah mengklasifikasikan daerahnya. Ini bisa dilihat di sini, klik kanan terus open attribute table. Nah, ini saya sudah mengklasifikasikan vegetasi, mangrove, lahan terbuka, lahan terbangun, badan air, dan lain-lain gitu lah. Selanjutnya ini saya akan ngeblok dulu untuk daerahnya. Bisa ditekan shift-nya, terus kita ke bawah sambil nge-drag gitu. Nah, nanti bakal jadi. Nah, nanti bakalan jadi kayak, nah kayak gini. Sampai semuanya keblok kelebihan. Astagfirullah. Nah, kalau udah kayak gini, kita close aja. Terus cara munculinnya gimana? Cara munculin warnanya? Kita ke klik kanan terus properties. Tunggu. Di simbologi itu kita ke kategoris. Di kategoris ini value field-nya kita ganti dengan kelas. Setelah itu kita add all values. All order value kita centang aja nggak apa-apa. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klasifikasi yang saya gunakan. Klik OK. Nah, bakal muncul kayak gini. Untuk all order values-nya ini kita ganti dengan warna no color aja. Begitu juga dengan ini. No color. Nah, jadi kayak gini. Bentar. Nah, jadi kayak gini. Untuk badan air sendiri kita ganti dengan warna biru. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa ngeliatnya di sini. Nah, seperti kita lihat ini ada badan air kan ya. Di sini badan air beneran tuh. Nah, selanjutnya itu kita melihat lagi ada lahan terbangun. Lahan terbangun, nah di sini ada lahan terbangun. Lahan terbangun kita ganti dengan warna merah aja. Kita klik OK. Nah, kayak gini. Terus untuk lahan terbuka kita ganti warna yang lebih ini aja, LT orange. Terus pada mangrove, karena mangrove identiknya sama warna hijau, kita ganti dengan warna hijau. Nah, vegetasi green. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakalan ekspor datanya. Caranya tuh gampang, tinggal klik kanan, terus data, ekspor data. Ketik, oh sorry. Klik kanan, properties. Open attribute table, tadi kita belum di drag link. Nah, di sini. Silang aja. Ini kan ke drag semua. Klik kanan, data, export data. Select features, the layer source data, ada data frame, bla bla. Oke. Tunggu. Yes. Nah, ini yang nanti kita namakan dengan mana ya? Properties. General training. Oke. Nah, setelah kita udah ekspor datanya, kita Ctrl F. Oke, kita lanjutkan. Tadi kalau udah kita ekspor datanya, kita ke Ctrl F, terus pilih fitur to point. Karena ini sudah berbentuk polygon datanya gitu. Jadi kita ubah dari fitur ke point.
biar nanti kita bakal balik ke eCognition lagi. Kita drag aja. Nah, jika sudah, ini insightnya nggak apa-apa, nggak dicentang, kita klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini adalah sebuah sampel yang kita gunakan untuk menentukan apakah itu badan air, lahan terbangun, lahan terbuka, mangrove, vegetasi. Jadi dari poin ini bisa kita bantulah untuk pengerjaan di eCognition nanti. Baik, jika sudah kita lakukan ekspor nih di ArcGIS, itu kita bisa masukin hasil dari fitur 2 point ya ke eCognition. Caranya gimana? Tinggal file, terus kita new project lagi. New project, terus import image layer itu kita menggunakan data citra yang tadi yang sama. RT SR backstone ini. Oke. Nah, bedanya di mana? Kita inputnya itu ke thematic layernya, insert. Kita insert tadi di. Nah, semisal teman-teman lupa itu kita nyimpennya di mana, bisa dilihat di ArcGIS-nya. Kita di properties terus ke source itu di sini ada nih, di database sama fitur kelasnya. Jadi di C user HP dokumen ArcGIS default GDB. C user HP dokumen terus ArcGIS default GDB. Di sini kita cari yang export output 11 fitur tuh. Ini kita klik OK. Mohon maaf ada kesalahan pada saat kita nge-export datanya. Jadi kita export datanya itu menggunakan save as type itu save file supaya bisa dibuka nanti di eCognition-nya. Langsung kita ke save aja. Kita klik OK. Yes. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung buka eCognition tadi. Terus tadi udah masukin data citranya tadi yang sama sudah dikoreksi juga. Terus kita di insert. Nah, tadi pilih yang SHP. Save files yang ini. Di ArcGIS. Nah, ini. Nah, jika sudah, itu kita langsung klik OK. Oke, kita lanjutkan lagi aja. Tadi kita sudah melakukan execute pada bagian spectral difference sama segmentation-nya. Kita klik kanan lagi pada spectral difference, terus kita ke append new. Pada append new ini kita ubah jadi multi resolution segmentation pada algorithm. Untuk domainnya itu kita tadinya pixel level, kita ubah menjadi image object level untuk mengklasifikasikan tadi yang ada di ArcGIS. Nah, selanjutnya itu pada scale parameter kita sesuaikan dengan yang kita gunakan pada eCognition yang pertama. Terus pada shape-nya ini saya menggunakan 0,9, untuk compactness-nya saya menggunakan 0,1. Sorry, kebalik, 0,9 dengan shape-nya itu 0,1. Nah, setelah ini pada threshold condition kita ubah nih ke tematik. Nah, ini ke thematic attributes, terus kita ke create new number overlapping. Nah, tadi karena saya lupa mengubah untuk nama value-nya menjadi thematic layer 1, jadi ya tinggal masukin aja, klik OK. Maka dia akan muncul gitu untuk atributnya. Selanjutnya itu kita klik OK. Nah, untuk overlap thematic layer kita jadi lebih dari. Untuk 0 ini kita ganti dengan 1. Jadi kita cuma hanya ngebuat satu poligon aja gitu buat pengklasifikasiannya. Kita klik OK. Nah, setelah itu pada bagian paling atas di sini kita klik kanan, terus kita klik append new.
Nah, pada bagian ini kita klik OK aja, execute. Nah, ini bakalan muncul parent baru atau induk baru dari proses tree-nya. Jadi karena kita punya dua proses tree sekarang. Selanjutnya itu kita pada bagian yang tadi udah dibuat, kita klik kanan lagi, kita insert child. Pada bagian insert child ini kita ganti assign class by thematic layer karena kita menggunakan tematiknya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah buat append new, terus kita klik kanan lagi, kita insert child. Terus pada bagian ini kita cari assign class by thematic layer. Nah, untuk ini tetap image object level, terus di thematic layer attribute kan masih ID nih, belum class. Nah, ini kita ubah jadi kelas. Yang tadi sudah kita buat di ArcGIS. Terus kita nah, ini pada kelas mode kita pilih jadi create new class. Setelah itu kita klik OK. Terus sesudah kita klik OK, atau langsung execute aja sih, tadi nggak apa-apa. Execute aja. Nanti dia bakalan berubah sesuai dengan klasifikasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah siap. Terus kita ke proses. Terus kita ke manage. Kita ke manage variables. Terus pada bagian scene itu kita add. Terus kita new variable kita ganti add svn aja buat namain variabelnya. Terus kita ubah value ini dari double jadi string. Setelah itu kita klik OK. Terus kita append, kita klik close. Nih pada assign class lagi kan kita klik append new, terus kita ganti dengan classifier ini. Nah, setelah itu menu classifier kita ganti dari domain itu jadi image object level lagi. Image object level. Terus pada bagian class filter, ini leveling class filter. Nah, ini kita masukin aja semuanya, kecuali yang unclassified, karena emang nggak penting sih buat dimasukin juga. Terus kita klik array. Oke. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita mana ya? Configuration ininya kita ganti dengan svn. Terus operationnya itu tetap training. Terus multiple bandnya, ada multiple band nggak ya? Multiple band. Oke, kita balik lagi ke featuresnya. Ini kan ada feature space. Di features ini yang kita objekkan ada di sini. Object features. Terus kita ke layer value. Mean. Nah, ini kita masukin nih. Layer 1 sampai 7. Nah, bakalan muncul nih di sini. Mean. Nah, kalau udah masuk nih layer 1 sampai 7, kita klik OK aja. Kita klik OK, terus kita tipenya ini kita ganti dengan svn. Mana tuh? Oke. Nah, untuk type-nya itu kita dengan svm, terus kernelnya itu kita linear, dengan c-nya itu tetap 2, kita klik OK. Selanjutnya itu kita append new pada classifiernya yang udah kita buat tadi, append new lagi aja. Terus tetap pakai classifier lagi. Classifier ini objek opsional aja ya, biar lebih jelas aja gitu untuk gambarannya. Objek image object jelasnya pada operation ini kita
apply, terus kita klik oke. Selanjutnya itu kita ke customize. Oke, baik, jadi kita kalau sudah selesai di proses tree-nya, udah di execute juga, kita balik ke export, terus export result. Di sini udah biarin aja yang ini. Terus select class-nya itu kita masukin semua, terus klik oke. Select features-nya. Oke, jika sudah di export select features-nya, kita ke relation to classification, terus di class name kita create new class name. Oke, setelah itu kita klik yang ini, klik oke. Nah, bakal masuk ke features kan, kita klik export, kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, tadi kita klik kanan properties, terus di unique value ini kita masukin semua nih, badan air, lahan terbangun, dan lain-lainnya. All other value kita centang aja, kita klik OK. Nah, ini udah jadi untuk pengklasifikasiannya. Kita di badan air kita ganti warna biru aja. Terus di lahan terbangun ini kita ganti warna merah. Kita sesuaiin aja warnanya gitu loh. Terus di lahan terbuka kita kasih warna kuning. Pada bagian mangrove kita kasih warna hijau. Terus pada bagian vegetasi juga kita kasih warna hijau yang lebih ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk penggambaran dari Obia. Sekian untuk pemaparan Obia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.